Halo Sobat Malut, kembali lagi di Podcast Bisik, bincang asik, ngobrolin topik menarik dengan cara menelisik. Nah, setelah lama kita vakum dan akhirnya kita balik lagi pada episode 3. Nah, kali ini saya nggak sendiri, ditemani oleh 2 narasumber. Di sebelah yang pertama mungkin ada Kak Ranti dan sebelahnya ada Bapak Bambang Gunawan. Nah, sebelum kita bahas topik hari ini, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe channel Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara, oke? Nah, hari ini kita akan bahas tentang UMI. Ya, Kak Ranti ya? Tapi Iya, UMI betul. ini bukan UMI ABI, bukan sih? Enggak, bukan. Kita lagi nggak bahas tentang itu sekarang. Tapi UMI apa ini yang maksudnya? Kita bahas tentang pembiayaan UMI yang Pembiayaan ada UMI. yang termasuk dalam kredit pemerintah. Oke, UMI berarti UMKM. Yep, betul. Pembiayaan. Aku pernah dengar UMI sama KUR kalau nggak salah ya Bapak. Iya, betul. Nah, sebelum kita lanjut nih, sebenarnya UMI itu apa? Ya, jadi pembiayaan UMI atau kepanjangan dari pembiayaan ultramikro adalah program fasilitas pembiayaan dari pemerintah yang dia ada bentuk pembiayaan secara konvensional maupun dari bersistem syariah. Kalau UMI, terus apa bedanya sebenarnya dengan KUR? Jadi perbedaannya antara KUR dengan UMI, kalau KUR yaitu kredit usaha rakyat atau KUR singkatannya, itu disalurkan oleh perbankan yang ada di sekitar masyarakat, baik itu perbankan milik negara terhimpun dalam Himbara maupun dia perbankan swasta. Namun kalau untuk pembiayaan UMI atau ultramikro, dia disalurkan oleh lembaga keuangan non perbankan atau LKBB, lembaga keuangan bukan bank. Bisa berbentuk koperasi, bisa berbentuk BUMN, sering mendengar PT Pegadaian seperti itu. Dia termasuk salah satu daripada penyalur pembiayaan UMI ini. Terus kalau misalnya bedanya kan tadi penyalurnya juga nih Pak. Nah, kalau dari segi nominalnya, oh ya. ada perbedaan kah? Ada range yang berbeda atau memang sebenarnya sama? Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya program pemerintah khususnya di kredit program ini saling berkaitan satu sama lain, Mbak Mita. Jadi di sana ada semacam layering atau tingkatan di mana para pelaku UMKM ini untuk mengakses pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi misalnya nih ada pelaku yang sangat kecil sekali atau kita sering sebut ultramikro. Jadi di bawah mikro ada ultramikro. Dia pembiayaannya melalui pembiayaan UMI tadi disalurkan melalui koperasi atau lembaga keuangan bukan bank. Plafonnya itu maksimal 20 juta Mbak Mita. 20 juta ya. Sedangkan apabila para pelaku UMKM nantinya sudah naik kelas, dia bisa ambil KUR nih dengan banyak skema, mulai dari supermi, supermikro, kemudian KUR mikro, kemudian KUR kecil itu sampai dengan plafonnya atau maksimal 500 juta. 500 juta gede juga ya buat buka usaha nih. Betul sekali. Dari sekian banyak tadi itu sebenarnya kita yang mau pinjam nih, kalau saya mau pinjam gitu, itu ada jaminannya nggak sih Pak? Atau ada syarat tertentu? Nah, untuk jaminan ini sebagai salah satu memang persyaratan untuk mengambil pembiayaan ini Mbak Mita. Salah satunya memang untuk KUR itu sampai dengan 100 juta tanpa ada agunan. Nggak ada? Tidak ada sama sekali. Sedangkan untuk pembiayaan UMI ini diharapkan untuk debitur perorangan dia dapat dikenakan agunan. Cuman untuk debitur berkelompok dia tidak dikenakan agunan atau jaminan. Jadi 20 juta untuk debitur kelompok tanpa jaminan. Tanpa jaminan ya betul. Bapak. Oh, kalau misalnya ASN sebenarnya boleh nggak sih Pak? Kalau ASN gitu ya? di ketentuannya tidak boleh Mbak Oh, nggak Mita. boleh. Aduh, Iya, udah nggak karena boleh nih syaratnya. memang ini adalah program pemerintah
di mana menyasar para pelaku UMKM yang diberi subsidi oleh pemerintah. Jadi kayak kita misalnya kita pakai Pertalite nih BBM, nah boleh nggak kira-kira? Nggak boleh kan ya? Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Kemudian kita pakai gas LPG 3 kg, boleh nggak kita? Nggak boleh. Kayaknya nggak boleh kan? Nah, sama dengan program kredit ini yang memang digunakan untuk para pelaku UMKM yang berhak untuk menerimanya, yaitu para pelaku UMKM ultramikro dan masyarakat yang memiliki usaha di bidang UMKM. Jadi harapannya semoga subsidi yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat ini dapat tepat sasaran, begitu. Karena buat masyarakat semuanya nih yang punya Iya. usaha buat nambah modal gitu ya, bukan ASN. Nah selanjutnya nih, tadi kan ada kayaknya sempat dibahas dikit tadi di awal ya. Kalau Umi itu perlu adanya pendampingan usaha. Nah sebenarnya pendampingan usaha itu apa sih dan tujuannya buat apa dan siapa gitu yang dampingin? Ini siapa yang mau jawab? Karanti silakan. Jadi untuk pendampingan itu, jadi kan untuk usaha ultramikro dia kan rata-rata tuh masih usaha rintisan dan skupnya masih kecil. Karena skupnya masih kecil, untuk mengembangkan usahanya, jadi diberikanlah pendampingan usaha supaya para pelaku usaha itu punya skill tambahan untuk mengembangkan usahanya, jadi bisa lebih besar lagi. Jadi selain diberikan pendanaan, bantuan permodalan, diberikan juga pendampingan usaha. Nah, pendampingannya itu ada pemberian motivasi, terus juga konsultasi terkait usahanya, peningkatan kapasitas SDM, kayak dikasih pelatihan-pelatihan kayak gitu kan. Terus habis itu juga ada pengawasan terhadap debitur. Selain itu juga ada pendampingan lainnya yang sekiranya dibutuhkan oleh usaha ultramikro itu. Nah itu yang ngasih siapa Kak? Dari mana ya? Kalau debitur tuh berarti dari siapa itu? Itu berarti yang ngasih dari lembaga keuangan bukan banknya, yang ngasih pembiayaan UMI, yang nyalurin pembiayaan UMI. Oke, terus kalau sampai sekarang nih Kak, perkembangannya, Bapak mungkin bisa bantu jawab, perkembangannya pembiayaan UMI sendiri itu sekarang gimana? Jadi kan pembiayaan UMI ini ada dari tahun 2017. Berarti kalau sampai tahun lama ini, ya? Iya, udah 4 tahun, 6. Wah, lama nih. Gitu kan. Berarti udah banyak banget usaha ultramikro yang terbantu gitu kan. Nah, dari 6 tahun itu dana yang udah tersalurkan tuh sebanyak 18,38 triliun secara nasional. Secara nasional. Iya, itu secara nasional. Untuk di Maluku Utara sendiri, di semester 1 tahun 2022 ini dia udah tersalurkan untuk 217 debitur dengan nominalnya 882,8 juta. Kalau untuk ukuran segitu nih di Provinsi Maluku Utara ini kan hitungannya gede nih ya. Kita ada beberapa Pemda, masyarakatnya juga banyak. Terus sebenarnya terhitung kecil kah, besar kah, atau gimana nih? Memang dirasa untuk penyaluran pembiayaan UMI di Maluku Utara masih sangat rendah ya kalau kita hadapkan dengan wilayah lain di provinsi lain. Tentunya memang tidak apple to apple, misalnya di Jawa dan sebagainya. Namun dari analisa kami terkait dengan struktur ekonomi yang ada di Maluku Utara harusnya bisa lebih lagi. Jadi penyalurannya lebih lagi. Apalagi sekarang penyaluran pembiayaan UMI di Maluku Utara ini baru ada 2 nih Mbak Mita. Baru 2. Iya, yaitu oleh PT Pegadaian dan PT PNM ya Mbak Ranti ya. Jadi harapannya kita buka informasi seluas-luasnya, para penyalur UMI ini bisa bertambah di Maluku Utara. Harapannya dengan bertambahnya penyalur UMI di Maluku Utara, bertambah juga penyalurannya pembiayaan UMI kepada para pelaku UMKM. Oke. Iya, begitu. Kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau peran kita sendiri nih sebenarnya. Iya. Kita kan Kanwil di JPB nih. Peran kita untuk di bagian pembiayaan UMI nih sebenarnya ada nggak sih yang bisa kita imbus buat masyarakat juga gitu? Iya, betul sekali. Jadi DJPB itu memiliki peran untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Baik itu dilakukan oleh KPPN maupun Kanwil sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Mbak Mita. Jika berdasarkan Per 25 2018, ini peraturan sebelumnya, karena nanti ada peraturan baru di tahun ini yaitu Per 6 tahun 2022, itu ada sedikit perubahan lah, nanti kita sampaikan ya perubahannya. Jadi intinya untuk pembiayaan UMI ini KPPN dan Kanwil memiliki
peran fungsi sebagai monitoring dan evaluasi pembiayaannya. Baik monitoring untuk ketepatan data maupun pengukuran nilai dampak atau nilai keekonomian, dampak keekonomian dari para debitur tersebut. Setiap semester Kanwil akan melakukan rekapitulasi dan juga analisa setiap semesteran untuk meminta kita buat laporan untuk kita sampaikan ke kantor pusat untuk evaluasi dari monitoring selama 1 semester tersebut. Kira-kira gitu. Ada dampak ekonomis juga tadi ya. Betul. Ya. Kalau tadi kan ada nih dibilang perbedaannya. Sebenarnya apa nih bedanya di mana gitu? Ya, jadi secara umum sebenarnya di peraturan terbaru ini lebih banyak penyederhanaan dibanding sebelumnya gitu kan. Jadi kan monitoring yang dilakukan KPPN tuh ada terkait dengan ketepatan data penyaluran sama tentang survei nilai keekonomian debitur. Nah, untuk ketepatan data itu kuesionernya dia lebih sederhana. Terus juga jumlah sampel penyalurannya tuh nanti jadi maksimal 100. Sebelumnya kan maksimal 75. Oh, ditingkatkan ya. Supaya lebih kelihatan nih apa sih dampak dari pembiayaannya Umi ini gitu. Terus habis itu juga dari 9 item yang dicocokkan jadi 6 item aja. Karena dirasa 3 itemnya itu jarang ada yang salah. Jadi ya udah sesuai, nggak usah dimonif lagi gitu kan. Terus abis itu item jatuh tempo diganti dengan tenor atau jangka waktu aja gitu, kayak misalkan 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan gitu. Kemudian tidak ada pencocokan dengan peraturan gitu. Jadi data yang ada nggak usah dicocokin lagi dengan peraturan yang ada di Perdirjen 6 itu. Kemudian untuk survei NKD itu kan sebelumnya KPPN tuh milih calon responden baseline-nya berdasarkan dari penyalur. Nah sekarang nggak usah minta ke penyalur lagi, jadi nanti KPPN bakal langsung lihat di aplikasi SIKP UMI kayak gitu. SIKP UMI. Bentar nih sebelum lanjut lagi, NKD itu apa sih Kak sebenarnya? NKD itu nilai keekonomian debitur. Jadi supaya melihat kondisi pribadi debiturnya, terus kondisi usahanya, sama di peraturan terbaru ini kita bisa melihat sejauh mana pelaku ultramikro ini tahu tentang produk-produk perbankan kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya KPPN bisa langsung bergerak tanpa harus kerjasama dulu dengan bank penyalurnya gitu? Iya, bisa langsung cek di aplikasi SIKP UMI itu. SIKP UMI. SIKP UMI kepanjangannya apa nih? Sistem Informasi Kredit Program untuk ultramikro. Oke, yang khusus UMI. Iya, betul. Nah, kalau dari itu kan KPPN langsung melakukan survei ya. Itu perlu nggak sih sebenarnya survei pembanding tuh? Itu perlu untuk melihat perbedaan dari pelaku ultramikro yang menerima pembiayaan UMI dengan pelaku ultramikro yang tidak mendapatkan pembiayaan UMI. Jadi kan bisa dibandingin nih, efektif nggak sih pembiayaan UMI itu? Karena selama ini kan kita nggak ada pembandingan dengan pelaku ultramikro yang tidak menerima pembiayaan UMI. Jadi belum terlalu kelihatan efektif nggak nih kayak gitu. Oke, berarti surveinya buat yang dapat UMI sama yang nggak dapat UMI. Iya, betul. Nah, kalau untuk kriterianya nih buat kita jadi yang ngisi survei juga, sebenarnya ada kriteria khusus nggak untuk si pelaku usaha ini untuk jadi yang disurvei gitu? Yang responden pembanding? Iya. Ada dong. Jadi kriterianya tuh tentunya dia punya usaha ultramikro dan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir tuh dia tidak menerima kredit pemerintah baik KUR atau UMI. Jadi kan dia nggak tercatat di aplikasi SIKP. Oke. Kalau saat ini nih sebenarnya Kanwil juga ngelakuin survei juga kan ya? Iya. Nggak cuma KPPN itu. Kita punya target nggak sih Kak? Udah punya respondennya siapa aja gitu? Targetnya ada karena kita kan punya yang namanya Rumah UMI ya. Nah di situ tuh belum semuanya mendapatkan pembiayaan UMI. Jadi rencananya kita akan mengambil beberapa sampel responden dari pelapak di Rumah UMI gitu. Dari situ bisa yang paling dekat sama kita dulu berarti betul. Ya. Nah, kira-kira nih kapan sih diberlakukannya si Per 6 dari perbendaraan itu? Per 6 ya betul ya? Per 6-nya untuk KPPN mulai semester 2 tahun 2022. Nah, tapi
Untuk Kanwil dia mulai berlaku di semester 2 tahun 2023. Masih tahun depan. Betul. Oke, tapi yang KPPN langsung di semester 2 tahun ini. Iya, karena kan dia harus melakukan survei baseline itu kan. Nah, jadi dia mulai dari sekarang. Sebenarnya dari semua yang udah dilakukan nih, adanya Per 6 juga, apa sih harapannya untuk pembiayaan UMI ke depan? Harapannya ya semoga lebih banyak pelaku ultramikro yang terbantu gitu. Jadi diharapkan setelah mendapatkan pembiayaan UMI, usahanya bisa berkembang, terus juga usahanya udah bukan ultramikro lagi, misalkan jadi mikro, terus jadi kecil, terus siapa tahu dia bisa jadi usaha yang besar. Oke, dan pada akhirnya akan dorong ekonomi ya, secara regional dan juga nasional gitu. Betul. Nah, kan kita ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi nih sekarang ya, mulai agak naik lagi dari mikro tadi ya. Nah, untuk pembangunan pertumbuhan ekonomi secara spesifik sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan khususnya dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan? Mungkin ada yang bisa jawab, Bapak?